Selamat pagi rekan-rekan. Selamat pagi rekan-rekan di LPPM Widya Pratama dan juga rekan-rekan online yang menonton melalui YouTube @LPPM. Nah, pada pagi hari ini seperti biasa kita akan melakukan morning briefing atau program level up kita, di mana program ini dibentuk untuk melatih atau juga meningkatkan kapasitas kita, tetapi hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Jadi level up itu tidak langsung melakukan hal besar, tetapi tentunya kita akan melakukan peningkatan dari step-step langkah-langkah kecil terlebih dahulu. Nah, untuk topik pada pagi hari ini adalah level up your confidence. Nah, topik ini menjadi tema yang saya angkat hari ini karena kemarin ketika ada pelatihan melalui via Zoom, salah satu narasumber kami, Coach Humphrey, sempat menyebutkan soal pentingnya memiliki sebuah confidence jika kita ingin menjadi, mungkin karena konsepnya kemarin membahas soal tenaga kerja ya, soal karyawan ya, jadi karyawan yang berkualitas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya, 3 langkah aja, meningkatkan confidence-mu. Mungkin rekan-rekan merasa bahwa, oh aku sudah punya confidence kok, tapi mungkin nanti tips-tips ini bisa membantu untuk rekan-rekan dapat meningkatkan lagi kepercayaan diri rekan-rekan. Tidak sulit kok, ini yang mudah, 3 step ini mudah ya. Jadi level up your confidence, teknik mudah untuk memulai meningkatkan kepercayaan diri. Nah, sebelum kita masuk ke tipsnya, tentunya kita perlu tahu dulu nih, confidence itu sebenarnya apa sih? Nah, saya cari definisinya melalui tentunya tokoh dari bagian psikologi ya, yang mungkin bisa mendefinisikan kepercayaan diri melalui sudut pandang psikologi. Nah, tapi kita mulai dulu dari keyword ya, jadi nanti akan ada beberapa kata kunci yang perlu rekan-rekan ingat, saya sampaikan di awal, supaya nanti ketika kita membahas soal tips, rekan-rekan ingat soal 3 kata kunci ini. Yang pertama adalah self-affirmation, kedua adalah power pose, ketiga adalah visualisasi dan whoop. Apa itu whoop? Whoop gitu, bukan yang whoop, bukan begitu ya. Ini itu adalah sebuah singkatan, sebuah akronim ya, seperti biasa saya tuh suka akronim. Next. Nah, apa itu confidence? Nah, kalau menurut dari Albert Bandura sendiri, ini tentunya tokoh orang psikologi pasti langsung kayak teringat-ingat ya. Albert Bandura kayak pernah dengar ya di psikologi Albert Bandura. Nah, menurut Albert Bandura, kepercayaan diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya untuk mengatur dan menjalankan tindakan yang diperlukan guna menghasilkan hasil tertentu. Yang dikenal kalau di psikologi bahasanya self-efficacy. Nah, begitu ya. Jadi itu gambaran confidence di mana keyakinan seseorang terhadap dirinya sendiri. Makanya itu si oren gemuk yang jeruk itu dia menunjuk diri sendiri. Karena ini fokusnya ke diri sendiri gitu ya. Aku gitu self-confidence. Oke, berikutnya. Nah, apa sih manfaat dari self-confidence itu sendiri? Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan psikologis, membantu mengurangi kecemasan, stres, dan keraguan diri. Ini bukan menghilangkan ya rekan-rekan, tapi membantu. Ketika kita percaya diri, kita tentunya bisa merasa bahwa situasi ini bisa kita kendalikan, bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan bagian apa supaya hasil yang kita inginkan itu sesuai, atau mungkin sesuainya lah 98% lah. Jadi kita ketika punya kepercayaan diri tersebut, nantinya kita akan bisa lebih kurang cemas, kita bisa lebih percaya sama diri sendiri bahwa kita itu mampu. Nah, yang kedua, mendorong perasaan puas terhadap diri sendiri. Ini untuk rekan-rekan yang suka self-judgment ya, yang suka istilahnya mengkritik diri sendiri. Nah, mungkin rasa confidence ini bisa membantu rekan-rekan untuk lebih menghargai effort yang sudah dilakukan oleh diri sendiri dalam baik pekerjaan kecil maupun pekerjaan besar. Selalu hargai diri sendiri, selalu hargai tindakan yang kita usahakan kita kerjakan. Jadi mungkin rekan-rekan boleh baca sama-sama ya. Yang meningkatkan kesejahteraan psikologi. 1, 2, 3. Meningkatkan kesejahteraan psikologis ya, oke. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah meningkatkan hubungan sosial. Yuk kita baca sama-sama. Yang kedua adalah
Meningkatkan hubungan sosial. Nah, kok bisa confidence itu meningkatkan hubungan sosial? Nah, jadi rekan-rekan kan pasti pernah tuh kalau jalan gitu kan di tempat umum, rekan-rekan tuh pasti lihat orang kalau jalan ada yang nunduk gini. Jalan gitu, dia nggak tahu di depannya ada apa, jalan aja. Ya, tapi juga ada orang yang jalan tuh bisa pundaknya, kepalanya tuh kayak tahu mau jalan kemana gitu. Kemarin juga sempat disebut oleh Coach Humphrey soal berdiri tegak, lihat ke depan gitu. Karena itu akan menunjukkan bahwa rekan-rekan itu lebih percaya diri, tahu gitu, mantep langkahnya tuh mau kemana. Kalau orang nunduk kan kita nggak tahu tuh, depan ada apa, kita tidak bisa awas di depan tuh ada apa, nabrak orang ya udah maaf paling gitu kan. Ya betul, tiang listrik kita nggak tahu. Akhirnya duar nabrak akhirnya kan. Padahal kita kan harus fokus ke depan. Rasa confidence itu bisa membantu teman-teman untuk yang kepalanya dan badannya begini jadi lebih tegak, lebih lurus, lebih fokus gitu ya. Jadi saya pun kalau di tempat umum kadang-kadang tuh kayak merasa terintimidasi dengan orang-orang banyak. Saya nggak sadar jalannya tuh begini, kayak gini terus cepet lagi kayak orang mau lari dari sebuah situasi gitu loh. Nah, rekan-rekan dengan confidence ini tuh bisa ketika rekan-rekan mencoba untuk belajar confidence, itu rekan-rekan bisa lebih jalannya itu lebih mantap, cepet, tapi bukan yang cepet kayak malu begitu ya, tapi cepet, mantep, tahu arahnya tuh mau kemana tanpa nunduk dan tidak melihat sekitarnya, jadi fokus gitu mau kemana. Nah, orang yang percaya diri lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain ini hubungannya entah tatapan mata sama nada suara. Ketika kita ngomong selamat pagi Pak gitu kan, itu kan tidak percaya diri dan pelan, itu orangnya kalau berdiri di sini pun nggak akan kedengeran selamat pagi Pak, iya Pak gitu kan, seperti kurang percaya diri. Kalau selamat pagi Pak, iya Pak gitu kan lebih kelihatan percaya diri, sehingga pun orang berkomunikasi itu jadi lebih nyaman. Wah ini wongnya nggak teke ya, orangnya ini memperhatikan gitu artinya. Jadi lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain, pesannya nyampe, suaranya pas, itu akan jadi cocok komunikasinya. Kemudian membantu membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai. Nah ini hubungan yang sehat ini digarisbawahi seperti ketika kita menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin kita tidak sadari itu adalah bahasa-bahasa negatif karena kita tidak percaya diri. Jadi konotasi-konotasi kata-kata yang ada di kepala kita tuh sifat-sifatnya negatif. Tentunya membangun hubungan itu kan perlu positif terlebih dahulu ya, nanti ke belakangnya itu proses. Tetapi ketika kita membangun di awal, tentunya kita ingin membangun hubungan yang positif. Artinya kita bisa memberikan kalimat yang positif kepada orang lain. Wah kamu itu wangi ya, wah kamu itu pintar ya gitu ya. Wah kamu itu percaya diri ya gitu. Jadi kalimat-kalimat positif yang keluar itu dari diri sendiri sehingga menimbulkan hubungan yang saling menghargai satu sama lain. Seperti itu ya. Jadi confidence itu bisa membantu untuk meningkatkan hubungan sosial. Kemudian yang berikutnya adalah mendorong prestasi dan kesuksesan. Nah ini juga saya seorang diri pun merasakan ya, kepercayaan diri membuat seorang lebih berani dan mau mengambil resiko ya. Terutama ketika kita adalah seorang anak baru di sebuah tempat, entah mau di universitas pendidikan ataupun di tempat kerja, kita kadang merasa kepercayaan diri kita tuh agak turun karena kita melihat orang-orang yang lebih luar biasa di sekitar kita. Kita tidak sadar bahwa kepercayaan diri kita terus langsung down karena wah ada yang lebih keren nih dari aku begitu ya. Nah tapi ketika kita mengubah mindset kita untuk tetap lebih percaya diri, bukan justru kita ngelokro, atau ngelokro itu bahasa Indonesia apa? Lemas ya, layu gitu, lemas, kita justru malah mau belajar seperti orang itu. Misalnya orang itu bisa public speaking, wah gila ya dia berani loh bicara di depan 1.000 orang, misalnya nih 1.000 orang. Wah aku kayaknya nggak bisa lah, itu orang yang belum menemukan titik confidence di dalam dirinya. Tetapi ketika dia confidence, wah aku bisa kayaknya jadi seperti beliau. Caranya gimana ya? Mungkin aku akan minta mentoring dari beliau, atau mungkin cari pembelajaran lain misalnya via YouTube, via Google seperti itu. Atau nge-follow orang-orang public speaking di Instagram gitu. Jadi caranya sudah banyak. Tetapi itu harus diawali dari rasa percaya diri bahwa teman-teman itu mampu. Kalau diawali dari rasa wah kayaknya aku nggak akan bisa sih, itu sering gitu saya begitu dulu waktu awal-awal, karena udah setahun di sini saya belajar juga
untuk menumbuhkan confidence itu supaya saya lebih berani lagi untuk bicara dengan orang yang mungkin posisinya lebih tinggi, lebih penting gitu ya. Dan juga mencoba hal baru yang memang sudah bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman di bagian itu sebelumnya. Nah, kemudian membantu menetapkan tujuan dan bekerja keras untuk mencapainya. Nah, ini menetapkan tujuan ini juga confidence itu perlu, karena dengan tadi ya, dari jalan aja itu sebetulnya sebuah gambaran bahwa ketika kita confidence, kita tuh percaya bahwa arah itu adalah arah yang tepat. Aku mau belajar public speaking. Tapi kalau orang yang kurang percaya diri seperti saya dulu, saya pasti mikir, aku iso ya public speaking, kok ketoknya aku ndak bisa ya, kok ketoknya aku tidak bisa ya. Karena public speaking itu aku pernah muntah di depan karena misalnya aku pernah muntah di depan karena aku gugup di depan banyak orang. Wah, nanti kalau keulang lagi gimana ya? Lah itu malah menumbuhkan rasa minder terus, confidence-nya jadi tertekan terus. Tidak ada rasa confidence itu di situ. Jadi rekan-rekan harus belajar untuk menumbuhkan confidence supaya manfaatnya adalah bisa mendukung rekan-rekan untuk lebih berprestasi dan nanti semoga bisa mencapai kesuksesan yang rekan-rekan inginkan. Nah, mungkin dari rekan-rekan LPPM yang ada di sini ya, ini sesi sharing ini ya. Kita bicara soal prestasi dan kesuksesan nih ya. Mungkin dari Alin dulu mungkin ya, silakan mungkin bisa dipakai mic-nya. Pertanyaannya mudah, Alin. Menurut Alin, di bagian apa yang Alin ingin kembangkan dan Alin butuh rasa percaya diri? Mungkin dari bertemu banyak orang Bertemu yang banyak belum orang ya. dikenal dan mungkin memiliki status yang lebih tinggi dari saya. Iya, iya, iya. Secara pengalaman ya, berarti kayak Iya. posisi pejabat eksekutif yang seperti Iya, itu ya berarti. betul. Oh ya, sama Iya. berarti ya kita. Jadi kita Alin ingin bisa percaya diri ketika ngobrol dengan orang yang memiliki pengalaman banyak dan di posisi tertentu begitu Betul, ya. Mbak. Iya. Oke, baik. Begitu ya, sama kita Iya. berarti ya. Oke, mungkin Bu Indah bisa sharing. Bu Indah dulu, Bu Indah pernah ingin bisa seperti apa dan itu membutuhkan confidence. Ya, sama ketika berkaitan dengan orang lain ya. Kita berbicara, berkomunikasi, apalagi harus tampil. Yeah. Tapi selain itu juga kepercayaan diri itu juga ketika kita belajar sesuatu terus kita merasa itu sulit ya. Yeah. Apa bisa ya, misalnya Yeah, seperti betul, itu. betul. Kita tidak pernah ngerti sesuatu ya, kita belajar sesuatu baru buat kita kayak kok susah ya, kayak sulit. Tetapi kita yakin bahwa kita ini mau berusaha pasti ada jalan dan pasti apa ya, usaha kita itu membuahkan hasil gitu, itu bisa memupuk kepercayaan diri kita. Kalau Bu Indah pernah berarti praktek untuk meningkatkan kepercayaan diri itu seperti apa, Bu Indah? Kalau dulu saya SMA memang pemalu ya, kurang percaya diri ya. Tapi lama-lama setelah lulus terus bekerja itu mulai mengenal banyak orang ya. Jadi ketemu dulu saya juga pernah kerja di front office di satu bank swasta ya. Jadi ketemu orang tuh tidak biasa ya, melayani orang. Tetapi lama-lama setelah ya tahu kenapa mesti takut, kenapa apa ya merasa diri itu kok rendah banget seolah-olah ya. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin kita bisa apa sehingga itu memupuk percaya diri. Dan, terus juga yang lainnya seperti kita juga harus memperlengkapi diri ya dengan apa yang kita merasa tidak mampu itu, apa yang kita khawatirkan atau takutkan, waduh ini kayak aku tidak bisa ini, justru itu harus diterobos. Gimana caranya tidak tahu ya, tanya, berusaha sendiri, cari sendiri. Kalau sekarang mudah ya, ada AI, saya tanya Google ya. Betul, Tapi dulu gak ada yang ditanyain siapa, harus tanya orang yang bersangkutan ya. Jadi kayak misalnya kerja di tempat yang baru harus tanya seniornya dulu. Nah, untuk bertanya pun kan harus keberanian. Seperti itu kira-kira gambar. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Indah. Mungkin Pak Andre silakan sharing terkait tentang Pak Andre pernah merasa minder di bagian mana yang ternyata itu membutuhkan percaya diri. Merasa minder di bagian mana? Di bagian mana tuh, bagian apa? Misalnya Pak Andre dulu misalnya nggak bisa bicara di depan umum, misalnya kayak Alin tadi dia kurang percaya diri ketika bicara
dengan orang yang lebih punya pengalaman banyak, dia merasa minder. Nah, kalau Pak Andre mungkin ada dulu pernah merasa minder di bagian apa, yang mungkin setelah Pak Andre latih confidence-nya, ternyata Pak Andre jadi bisa. Oke, saya sedikit storytelling aja ya. Iya. Jadi saya itu memang aslinya tuh kalau belum pada kenal saya waktu SMP SMA ya berarti ya. Kalau kenal saya SMP SMA akan tahu bahwa saya tuh orang minder, pendiam, penakut ya. Itu membuat saya jadi itu apa ya nggak maju gitu loh, ya nggak maju. Tetapi ada suatu titik di mana saya itu dihadapkan dalam krisis tertentu ya. Dan itu saya bersyukur sekali ada krisis itu yang saya hadapi. Dan itu merubah saya. Merubah saya nggak mau gini terus. Ya. Dan itu krisis itu saya ya percaya itu karena ya saya juga di religi diajarkan itu saya percaya itu pertolongan dari Tuhan sehingga itu yang mengubah saya, mengubah saya dari yang nggak percaya diri bahkan seperti tersupport. Ya saya itu kan nggak mau masuk jurusan psikologi awalnya, bukan tidak ada pemikiran masuk jurusan psikologi, tapi saya masuk jurusan psikologi itu seperti saya dikasih wejangan setiap hari kalau kuliah. Dari ilmu faal, ilmu apa yang saya mungkin pernah sharing ya, ilmu faal ya, terus ilmu apa ya waktu itu, sehingga saya tuh kayak dikasih pengembangan diri gitu setiap hari ya. Jadi setelah saya nggak, itu bukan waktu yang singkat ya, saya bisa terus sekarang bisa di sini bantu juga bekerja. Itu prosesnya dari SMP loh. SD saya nggak begitu ini ya, SMP saya mulai agak minder saya. SMP, SMA, kuliah masih minder saya. Tapi saya tuh kok ya puji Tuhan ada komunitas yang baik. Bahkan saya itu dipercaya jadi kepala kelompok sel waktu itu. Ya mimpin itu ya, terus saya makin meningkat. Padahal saya itu orang minder. Malah anggota saya itu yang jago ngomong, itu yang nyupport saya. Ayo Andre, ayo manggil saya Agi. Ayo Agi, bikin lagi ayo setiap minggu yuk. Nah, saya disupport malah sehingga saya malah yang kebantu dengan istilah anggota kelompok sel saya ya, sehingga bisa menjual. Saya pernah CV itu ya, riwayat CV pernah ngajak sampai Isan jualan buku rohani. Awalnya saya enggak kepikiran, tapi saya jadi pede di situ, dan itu setelah saya pede kebantu saat saya di dunia kerja ya. Kalau saya tidak pede, tidak berani ngambil tindakan-tindakan ini, pasti saya tidak berani beli namanya OBS seperti ini, nggak akan berkembang, ya. Jadi ini memang namanya pede bisa mempengaruhi kesuksesan, bahkan bisa bikin program internship ini ya, selain dibantu oleh rekan-rekan, awalnya itu harus dengan keberanian melangkah ya. Ini salah satunya ada Bu Alin ini ya, salah satunya. Dan Bu Tia sendiri dia ya, ya gantian Pak Pur. Ya, silakan Pak Pur, mungkin bisa diceritakan gimana perjalanannya Pak Pur menumbuhkan rasa percaya diri gitu. Terima kasih. Jadi pada awalnya saya memang didorong oleh senior-senior saya. Oh iya. Ya, saya tampil ke depan itu memang modal utama saya. Ya, ketemu Pak Agus itu. Pak Agus mendasari pokoknya yang penting Anda itu rai gedek kuping wojo. Lah, saya terjemahkan. Rai gedek kuping wojo berarti pada prinsipnya saya harus berani menunjukkan muka saya, telinga saya untuk siap mendengarkan. Yang penting apa yang kita serap dalam omongan dari orang-orang itu yang positif yang saya ambil. Nah, itu pertama. Kemudian kedua, saya menjadi fasilitator, yaitu didorong oleh senior-senior saya, termasuk Pak Paulus, Pak Heru, Bu Murti. Nah, itu banyak orang yang pokoknya yang penting gue maju, tampil di depan muka orang banyak. Nah, itu saya ngajar itu bukan orang-orang Semarang, saya orang Brebes, ya campur orang-orang Jawa, ya. Dan saya memberanikan diri, saya ngomong di muka umum, yang penting saya itu berdiri tegak di panggung itu harus berani mengatakan apa yang
saya baca dan apa yang saya utarakan itu benar-benar sesuai dengan teks yang ada di situ, dan itu saya memberanikan untuk percaya diri supaya teman-teman atau audien itu bisa mendengarkan dan respon terhadap omongan saya. Nah, semakin lama saya semakin pede, semakin dipercaya, berarti saya berani terus di depan umum gitu. Ya, terima kasih. banyak, Pak Purwa. Ini saya sendiri belajar ya dari cerita rekan-rekan bahwa yang pertama itu kita harus memperlengkapi diri dulu. Memperlengkapi diri, misalnya kita lemah di public speaking, ya kalau kita harus pede bahwa kita dengan belajar kita bisa nantinya jadi public speaking. Kita belajar sesuatu itu harus dimulai dengan rasa percaya diri dulu bahwa kita bisa melakukan jika kita memperlengkapi diri dulu, mengisi pengetahuannya terlebih dahulu. Juga kemudian penting ternyata untuk dilingkupi oleh orang-orang yang memberikan kesempatan dan mendorong kita justru untuk lebih percaya diri, untuk berani maju ke depan. Tadi Pak Andre dan Pak Pur ya malah diangkat sama rekan-rekan timnya untuk supaya bisa lebih percaya diri. Proyeknya ayo dijalanin gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Ini beneran cerita sukses kalau ini ya. Oke. Jadi itu ya, confidence ternyata sangat mempengaruhi bagaimana langkah kita ke depan menuju kesuksesan. Nah, kemudian, ini kemampuan mengatasi tantangan seperti tadi yang sudah saya tanyakan dan rekan-rekan ceritakan ya, setiap kita pasti tentunya punya tantangan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Jadi dengan kepercayaan diri juga seseorang lebih mudah bangkit dari kegagalan. Bangkit dari kegagalan itu bukan hal yang mudah ya pastinya ya. Ketika kita gagal, tentunya kita akan perlu beberapa saat untuk merenungi bahwa kegagalan itu adalah hal yang pasti terjadi dan dialami oleh semua orang sukses. Itu pasti ada gagalnya terlebih dahulu. Tetapi ketika kita menumbuhkan kembali rasa percaya diri kita akan mantap untuk bangkit kembali. Kita akan mantap untuk berdiri tegak lagi, untuk maju lagi. Gitu ya. Kemudian membantu menghadapi kritik dan tekanan dengan sikap positif. Tadi seperti yang disampaikan Pak Purwono. Telinga apa Pak Purwono? Wojo gitu ya. Telinga apa itu artinya Pak? Wojo ini telinga. Itu kan kuat ya. Oh, kuat gitu ya. Jadi jadi ketika kita dikasih kritik, dikasih masukan, itu kita telinganya siap mendengarkan tapi outputnya positif gitu ya Pak Pur ya. Jadi begitu, seperti itu rekan-rekan. Jadi rasa confidence bisa membantu kita untuk menghadapi kritik menjadi sesuatu yang positif, membangun diri kita supaya berkualitas jadi lebih baik. Nah, kita masuk ke bagian tips. Ini tipsnya tidak banyak, hanya 3 tips saja. Tetapi nanti mungkin di tips yang ketiga itu pernah dibahas oleh Bu Indah di materi yang sebelumnya, di pertemuan level up yang sebelumnya. Nah, tetapi mungkin di tips ketiga ini tidak semua orang mudah melakukannya. Nah, saya mungkin sedikit bisa memberikan untuk rekan-rekan yang nanti kesulitan di tips ketiga, ada tipsnya lagi tuh, sedikit aja, 1 tips yang bisa membantu teman-teman untuk bisa menjadi lebih percaya diri tetapi lebih fokus juga. Tips yang pertama adalah self affirmation. Nah, ini agak, kata-kata ini agak populer di kalangan anak Pinterest ya. Anak Pinterest berkumpul gitu ya. Self affirmation itu bahkan sampai di Pinterest itu ada kayak kata-kata positif yang mungkin kalau misalnya kita aduh, aku tuh harus ngasih kata-kata positif apa sih ke diriku, sampai senggak tahu itu Pinterest pun membantu kayak kalimat-kalimat positif setiap harinya yang harus kita ucapkan kepada diri sendiri. Bahkan kayak ada waktu-waktunya setiap pagi kita berdiri di depan cermin ngomong apa supaya kita itu menjalani hari dengan positif dan kita bisa jadi lebih percaya diri untuk nanti misalnya menghadapi situasi di hari tersebut. Nah, tujuan dari self affirmation sendiri adalah untuk membentuk pola pikir yang positif. Nah, mungkin rekan-rekan udah ada kertas ya di rekan-rekan, apakah sudah habis kertasnya? Sudah habis? Masih ada ya? Masih ada halaman ya? Nah, oke, jadi karena ini masih pagi ya, masih jam 9 lebih ya, masih jam 10 kurang, rekan-rekan coba tuliskan 3-4 deh, ini 5 mungkin kebanyakan ya, 3-4 afirmasi positif yang rekan-rekan inginkan hari ini terjadi pada rekan-rekan. Misalnya, aku ingin hari ini bisa melakukan presentasi dengan baik, misalnya ya. Saya ingin presentasi dengan baik.
Kemudian nanti misalnya saya ada agenda untuk memasang multimedia untuk pelatihan. Saya ingin bisa memasang multimedia dengan mantap gitu. Kemudian saya ingin bisa menyelesaikan masalah multimedia dengan baik. Atau saya ingin hari ini bisa ngobrol dengan satu orang asing, orang baru misalnya gitu. Jadi self afirmasinya itu yang positif ya rekan-rekan. Yang mungkin bisa dilakukan oleh rekan-rekan. Silahkan saya beri waktu 3-4 aja. Kalau 3 nggak apa-apa, 4 bagus. Rekan-rekan online juga bisa ikut ya menulis self afirmasi, kata-kata positif apa yang bisa rekan-rekan berikan hari ini. Bahkan orang yang udah disiplin self afirmasi itu bisa tiap hari loh mereka. Kalau saya nggak bisa, saya pagi-pagi udah kayak ada agenda aja, ngano laundry, ngano apa, udah lupa self afirmasinya. Tapi kalau orang yang disiplin memang pengen fokus itu, mereka bangun pagi udah bisa tuh nulis self afirmasi hari ini apa enggak perlu banyak-banyak, maksimal 3-4 lah afirmasi positif. Nah, kemudian kalau saran dari sumber yang saya temukan adalah nanti afirmasinya positif tersebut, afirmasi positif tersebut bisa dibacakan setiap pagi. Mau di depan cermin boleh, mau rekan-rekan berdiri aja, nggak usah di depan cermin, nggak apa-apa kalau nggak punya cermin ya, berdiri, bacakan setiap pagi. Aku hari ini mau percaya diri, aku hari ini mau sukses gitu ya. Jadi waktu itu sempat ada viral malahan, ada MC gitu kan nanya ke seorang tokoh gitu kan, "Hi, how are you today? Apa kabarmu hari ini?" Orangnya tuh sampai bisa jawab, "Hi, I'm successful today," gitu. Jadi dia saking percaya dirinya, dia bahkan membalas sapaan tuh dengan, "Iya, aku sukses hari ini." Saking pedenya itu kalau nggak latihan tiap hari itu nggak bisa itu. Luar biasa itu tokohnya. Nah, terus kemudian, nah ini contoh afirmasi ya, saya mampu mengatasi tantangan, saya percaya pada kemampuan saya layak dihargai dan dihormati. Ya misalnya di jalan ya, kita sering mempersilahkan orang motong kita, terus akhirnya kita nggak maju-maju di jalan kemacetan gitu ya. Harus bijaksana ya dalam membuat self afirmasi ini tentunya untuk diri kita. Ya, oke, yang kedua, tips yang kedua, sudah rekan-rekan ya? Oke. Kita lanjut tips yang kedua, yaitu power pose. Ini bukan power puff girl ya, beda. Power pose gitu ya. Nah, ini pose ketika rekan-rekan misalnya ingin melakukan situasi di mana rekan-rekan ingin menunjukkan kepercayaan diri, rekan-rekan harus berdiri tegap, postur tegap dan tersenyum. Gitu ya rekan-rekan, postur tegap dan tersenyum. Jadi ketika rekan-rekan itu berdiri atau duduk dengan punggung lurus, kepala tegak, jangan lupa tersenyum, itu bisa memengaruhi rasa rasa di dalam diri itu. Jadi ketika saya bahkan jalan gitu ya di pinggiran sini, di pinggiran kantor, saya tuh jalan kan itu kan ada kendaraan lewat. Saya tuh kalau jalan gini tuh rasanya kok aneh ya jalan begini itu. Lama-lama kalau kita membiasakan diri untuk tegak lah, nggak apa-apa dilihatin orang-orang lalu lalang, nggak apa-apa tegak aja gitu. Jadi itu menimbulkan rasa percaya diri kita. Aku mau ke warung situ tuh, jadi mantap jalannya gitu. Silakan Pak Andre. Ya ini cuma bertanya aja ya, iseng silakan, aja Pak. bertanya. Itu kan postur tubuh tegap dan senyum ya. Nah, aduh, aku ingat kata-kata Tia harus tegap dan senyum gitu. Ya, kan kita tidak tahu ya kelihatan postur kita kayak apa gitu. Betul, tapi karena nggak biasa, jadi wagu, kayak ngompol lagi orang ini. Gini-gini. Kok tubuhnya kok aneh ya bisa begitu ya. Nah itu kan, itu bagaimana? Postur tubuh yang pas itu terus gimana? Nantinya? Postur tubuh yang pas ya, Ya. ya Pak Andre. Ya. Nah, pentingnya confidence itu adalah ketika ada orang yang memberikan penilaian seperti itu, mungkin kalau sesama rekan kerja Pak Andre bisa nanya gitu kan, kalau ke saya atau ke Bu Indah, ke Pak Purwono, saya udah tegak belum? Misalnya Pak Andre mau jadi MC ya, misalnya jadi MC gitu kan, saya udah tegak belum? Kayak dulu Pak Purwono kayaknya diingetin sama Bu Indah ya, Bu Indah suruh Pak Purwono kayak tegak gitu. Nah kalau tegak itu ya gini Pak, jadi lurus, bukan gini ya. Ini malah kayak mau naik pesawat jet, lurus saja. Jadi kalau saya kelihatan tuh di pundak. Kalau memang ada kondisi khusus ya enggak apa-apa, enggak usah dipaksakan. Tetapi kalau kita bisa, pundaknya itu buka gini Pak, kan ada orang tuh gini, ya gini kan, gini. Saya dulu kalau awal-awal kerja masih gini Pak Andre, mungkin Pak Andre, ya, tapi enggak usah gini, kayak terbuka tapi searah, biasanya kaki sama pundak itu, tapi jangan terlalu lebar begini.
gini. Nah, mantep gitu. Biar kayak ada kuda-kudanya sedikit. Ayo Pak Purnomo. Wah, kameranya sayangnya nggak ngadep ke sana. Malah kayak mau tos dada itu. Ya, jadi jangan kemajuan nanti dikira kita nantangin orang mau gelut gitu ya. Jadi jangan Pas itu posisi betul. gimana. Posisinya lurus, tegak lurus. Jadi pundak ya, jangan terlalu degek gini. Jangan terlalu ditarik ke belakang tapi lurus saja. Ya, Pak Pur. Tegak gitu. Ini prosesi khusus nanti itu, ya. Khusus Sesi postur. pose, Gimana sih postur. postur yang tepat? Ya. Betul. Jadi postur kalau kita juga bicara ketika apalagi jadi MC ya, ketika jadi MC atau jadi moderator itu ketika kita nggak tegak itu orang kadang malah kayak nyepelek kayak kita kayak iki ya apa tuh sih ngomong di depan iki kok kayak nggak percaya diri sama materinya sama pembawaannya gitu ya. Nah kemudian, ini kontak mata. Kemarin Coach Humphrey juga sempat menyinggung tuh soal kontak mata. Kamu harus berani menatap mata saya kalau kata Coach Humphrey kayak Ojan ya, tatap mata saya gitu. Jadi ketika bicara dan itu lebih menghargai sih ketika kita ngomong tuh melihat kontak mata dengan orang itu lebih menghargai. Mungkin memang itu perlu latihan lebih ya karena ya menghadapi langsung lihat mata orang itu memang sesuatu yang tidak mudah untuk kita yang minderan, yang masih mindernya lebih banyak. Jadi itu akan itu akan sulit ya. Jadi jadi jangan melotot itu juga ya Bu Indah. Masa kan ngelihat orang tatap mata gini melotot itu kan beda. Perlu diadakan khusus. Betul. Ya. Iya. Loh, Pak Pur kok malah mau daya tarik? Enggak ya rekan-rekan sensor. Memang gitu kok biasa ini. Ya, ini tidak tips untuk menggait lawan jenis tidak ya. Berarti kamu harus apa ini? Diafirmasi ini harusnya nih. Afirmasi positifnya yang ke arah itu, Pak. Oh, ini Saya bisa terlalu pede. kontak mata dengan lawan jenis gitu ya. Ya, jangan ya rekan-rekan ya. Dari mata turun ke mulut, hati. Ya ini lingkup profesional jadi itu nanti di luar sosial ya, Ya, sosial itu boleh itu. bahaya. Itu juga penting nanti kalau misalnya rekan-rekan mau PDKT sama orang perlu itu. Masa PDKT halo gitu kan kayak mau ngomong sama siapa. Ya nyepelek kayak betul Pak Pur. Ya tapi itu untuk sosial ya. Jadi itu penting ya. Itu. Iya. Ya. Kemudian berlatih nada bicara ini juga ada intonasi ya. Intonasi itu penting. Kita harus belajar ngepasin intonasi kita seperti apa, mana yang tegas, mana yang kayak orang bengok gitu. Kita harus bengok orang teriak gitu ya. Kita harus belajar untuk membangun intonasi yang jelas. Yang penting itu kalau saya mungkin intonasi kadang-kadang saya pas suaranya habis atau apa, yang penting artikulasi kalau saya. Makanya saya kalau pemanasan moderator Pak Andre lihat saya kayak gitu pagi-pagi senam mulut karena saya supaya artikulasinya meskipun suara saya tidak bisa maksimal, artikulasi mulut saya, gerakan mulut saya itu bisa jelas. Seperti itu. Mungkin, Itu saya pakai mikrofon Pak. Saya berlatih untuk bicara dengan teman akrab dan teman itu saya tidak pernah mengatakan kata-kata tidak. Saya mesti mengatakan kata ya. Ya. Tapi menggunakan tetapi. Jadi ya. Tetapi misalkan saya tidak bisa pergi karena istri tidak ada di rumah. Oh ya. Tetapi ini istri baru pergi tuh gimana? Nah, jadi menolak tapi halus ya. Itu kata-kata yang menarik untuk teman kita ya. Diawali dengan ya dulu tetapi gitu ya Pak. Iya, betul ya. Ada sesuatu yang berbayangan gitu ya. Supaya teman itu tidak takut. Wah, ditolak jauh tidak gitu ya. tolak tidak gitu. Iya, benar. Pak, saya mau utang. Tetapi uangnya tidak ada. Dan ya tetapi ya kan aku ngomong ya tetapi tetap mengatakan ya tetapi wah uang saya di bank misalkan itu. Iya, sudah kasihan.
Role play berlatih ini ya. Role play berlatih bagaimana mengucapkan kata tidak negatif berarti ya Pak. Tidak langsung tidak tetapi ya tetapi gitu ya. Oke. Baik. Saya harus bilang ya gitu ya. Iya. Udah gede tuh. Berarti lama-lama itu mindsetnya ya tapi mesti kompromi gitu ya. Kompromi. Kalau tapi ini Ya tapi oh, gitu ya. Iya iya. Oke, Tapi oke. bagus. Iya, Ini iya, bagus iya. juga. Betul. Terima kasih ya Pak Pur ya. Dan mungkin karena di sini ada rekan kita Mbak Alin ya yang pernah belajar yang pernah berlatih ya tentunya ya waktu jadi MC. Mungkin bisa diceritain untuk yang berlatih nada bicara ini ketika berada di depan umum dan berada di keramaian ya untuk jadi MC dan ketika ngomong dengan biasa itu apakah ada perbedaan intonasi? Mbak Alin mungkin bisa Jadi ada karena saya biasanya cuma MC formal aja, jadi pasti ada perbedaannya. Kalau Perbedaannya. misal MC formal itu dia nadanya harus membulat, Oh, nggak membulat boleh suaranya datar ya? biasa aja. Iya. Iya. Terus antara nada mempersilahkan orang untuk maju ke depan dan pada saat pembacaan, misal pembacaan untuk rundown acara gitu harus beda. Oh, harus beda Iya. intonasinya malah. Dan Untuk semisal- mempersilahkan ya itu Iya, namanya. betul. Oh, baik, Dan baik, semisal baik. ada pembacaan untuk SK atau dan lain-lain itu nadanya harus agak tegas sedikit, tapi Agak tetap harus membulat seperti itu. Baik. Mm-mm. Mungkin bisa dipraktekkan sedikit ya. Ya, ini udah pada nungguin ini. Sudah pada menunggu Soalnya ini. kalau ngomong gini nggak pakai mic, kan kalau kita ngomong MC pakai mic itu keluarnya di sound. Itu pasti yang terdengar akan beda dengan yang kita ucapkan tanpa mic gitu. Oh, begitu. Jadi lebih bagus kalau pakai sound. Sound yang dengernya. gema ya maksudnya Iya. langsung masuk ruangan. Iya. Oh, begitu. Oke, baik. Tapi beda ya Iya. ketika kita mau mempersilahkan tamu untuk maju ke depan Iya. sama ketika membacakan surat ya berarti tadi Iya, ya? surat gitu ya, keputusan surat gitu. keputusan ya. Jadi nadanya harus tegas. Nah, itu berarti sepertinya ada menunggu contoh Alin. Ini karena ini pakai mikrofon, anggap aja ini mikrofonnya gema. Bisa bagus kok, yakin. Oke, silakan Alin. Ini untuk apa, Mbak? Misalnya saya wisuda nih, saya mau dipanggil gitu ya. Oh, kalau itu nanti intonasinya beda lagi. beda Kalau lagi. misal Baik. karena misal ada wisudawan terbaik dan kumlot gitu, nanti nadanya harus tinggi. Soalnya itu adalah sebuah prestasi yang dicapai sama mahasiswa tersebut. Oh, begitu. Kalau itu Ya, paruh pencapaian. tekniknya membulat nggak kalau itu? Iya, tetap membulat tapi nadanya harus tinggi. Tinggi. Jadi kayak untuk Susah nggak maksudnya tapi tingginya susah nggak untuk kalau nggak pakai ini jadi nggak bisa ngepasin ya, Mbak. Soalnya iya. oke, Jadi misal yang biasa aja. yang biasa aja boleh silakan. Misal apa ya, Mbak? Selamat pagi kami ucapkan kepada rekan-rekan semua. Seperti itu. Iya, itu bulat itu kedengeran. Iya benar Pak, bener banget. Iya benar. Iya benar. Iya benar. Oh gitu Itu ya. tekniknya gimana tuh Alin? Caranya biar bisa Saya bulat? belajar sendiri aja sama biasanya lihat-lihat di YouTube sih, Pak. Tapi biasanya juga di kamar mandi kalau mau mandi atau apa gitu suka latihan. Bener, gemanya bagus Iya. di kamar mandi bener setuju. Iya. Iya, Ibu. Upacara. Untung nggak pakai mas. Oke. Oke. Ya, silakan Bunda. Aja misal membulat terus kalau misal mau mempersilahkan untuk maju ke depan, misal kayak mempersilahkan rektor maju ke depan itu nadanya harus merendah, Ibu. Ya, misal kepada Bapak Rektor dipersilakan untuk maju ke depan. Jadi nadanya harus netral tapi lama-lama merendah gitu, Ibu, kalau mau mempersilahkan. Iya.
Iya, Bapak. Untuk mempersilahkan maju ke depan. Maju ke depan. Jadi kayak jenderal. Oke. Untuk memanggil wisudawan maju ke depan, misal ada wisudawan terbaik dan cum laude, itu kan sebuah penghargaan dan prestasi ya Pak. Jadi nadanya harus lama-lama harus makin meninggi. Gitu. Kepalanya. Ikut. Ini Pak Andri begitu tadi naik ikut naik kepalanya. Enggak. Semua ini harus dikat banget. Tolong. Pak Andri ini begini. Ini operatornya Pak Pur ini tidak karuan jadinya, coba direkam gini nih. Aduh Pak ya. Tidak apa-apa, ada apa, ini hiburan ya. Ini aslinya kalau nggak dikat begini loh suasananya pemirsa gitu. Nonton biasa ya. Oke. Purwono. Misal penghargaan terbaik dan cum laude. Oh, penghargaan nggak ikut kepalanya gini Pak Andre. Nadanya langsung. Bukan, Pak Andre meninggi suaranya itu kepalanya ikut begini. Kepalanya ikut begini, enggak cuman pita suaranya yang naik. Itu postur tadi itu. Posturnya. Tapi Terus manggil namanya makin kenceng juga. Kalau namanya bisa Purwono Hadi. Purwono Hadi Sarjana Hukum. Posternya tegak apa bukan begini. Malah nantangi. Nanti rektornya bingung loh Pak. Iya betul. Oke. Wah. Kok ngerok Pak ini? Agus Pramono. Itu ngerok Pak. Jangan ngerok begitu ya, beda. Suaranya harus bulat, jangan ngerok. Ya, cara formal ya. Capek ketawa. Oke. Tadi sampai mana ya? Sampai banyak Nah, jadi tadi itu ya intonasi yang jelas. Nah, itu ya kita latihan cara bicara, cara intonasi itu memang ekspresi kita akan jelek, nggak apa-apa. Ekspresi kita akan aneh. Jadi tapi itu kan nanti menumbuhkan rasa confidence kita. Nanti akhirnya juga mukanya bisa biasa aja tapi suaranya yang terlatih ya. Nggak kepalanya ikut gini juga. Oke. Tadi power pose ya. Oke. Begini nggak bisa balik. Oke, tips yang ketiga. Nah, ini adalah salah satu tips yang pernah dibahas oleh Bu Indah tentang visualisasi ya. Kalau nggak salah ingat, visualisasi tentang untuk mengubah action apa namanya, kebiasaan buruk ya, habit buruk menjadi habit yang lebih baik, yaitu dengan kita visualisasi habit yang baik tersebut. Nah, tujuannya visualisasi adalah membayangkan kesuksesan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, ini sebetulnya saya mau praktek tapi nanti kita ketawa-ketawa lagi ya ini. jadi kalau misalnya nanti rekan-rekan ya yang online juga misalnya mau mau mempraktekkan Pak Pur. Ya, maksudnya kita kan berlatih. Kalau tidak ada latihan kan enggak bisa ya, hanya wah katanya gitu. Tapi kalau Mbak Tia langsung memperagakan, ya misalkan
pejamkan mata dan bayangkan situasi spesifik itu seperti apa. Tadi seperti Oke. harus nada tinggi Mau ya. berarti mau dilaksanakan sebentar aja ya tapi Ya, mau dilaksanakan gitu. sebentar aja ya. Nah, oke, jadi kita bentuk satu itu aja ya, satu visualisasi ya, jadi seorang moderator atau MC begitu ya. Karena rekan-rekan di sini kan semua pernah punya pengalaman jadi MC ya, dan kadang punya gambaran diri, aku pengen jadi MC seperti apa, aku pengen jadi moderator seperti apa. Nah, kita akan mencoba teknik visualisasi ya. Nah, jadi rekan-rekan bisa cari posisi, kita mulai aja ya. Jadi rekan-rekan online juga bisa mengikuti ya. Rekan-rekan sekarang bisa duduk yang nyaman, bersandar, lebih enak kalau bersandar ya. Bersandar ke kursi masing-masing, jangan ke sebelahnya. Oke? Bersandar ke kursi masing-masing, oke? Nah, sekarang rekan-rekan bisa pejamkan mata rekan-rekan. Pejamkan mata. Nah, bayangkan rekan-rekan sedang berada di sebuah pelatihan, nih ya, LPPM Widya Pratama. Rekan-rekan bisa melihat ada banner merah kita dengan tulisan pelatihan bersama LPPM Widya Pratama. Rekan-rekan juga melihat para peserta yang perlahan-lahan masuk ke dalam ruangan. Mereka melakukan absensi, lalu mereka masuk ke dalam ruangan, menengok ke arah teman-teman, tersenyum, lalu teman-teman mendatangi peserta, memberikan salam, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat datang. Seperti itu ya rekan-rekan. Nah, ternyata pada hari pelatihan tersebut, rekan-rekan dipercaya untuk menjadi seorang moderator atau MC, yang mana tugas teman-teman adalah mengantarkan pembukaan pelatihan menuju memperkenalkan narasumber. Rekan-rekan membawa catatan rekan-rekan, membawa alat pengeras suara, mikrofon ke depan. Gambarkan bentuk terbaik rekan-rekan ketika diberikan tugas tersebut. Rekan-rekan memakai pakaian seperti apa? Bagaimana bentuk rambut dari rekan-rekan? Gambarkan sejelas mungkin. Name tag yang menggantung di leher dengan nama rekan-rekan di situ, yang artinya rekan-rekan adalah bagian dari LPPM Widya Pratama. Gambarkan bagaimana rekan-rekan merasakan semangat dari peserta pelatihan yang membuat rekan-rekan semakin percaya diri lagi untuk membawakan pembukaan dari pelatihan. Bayangkan bagaimana rekan-rekan berekspresi untuk membangun semangat dari para peserta. Bayangkan bagaimana rekan-rekan membangun semangat peserta pelatihan dengan mengatakan, "Apa kabarnya?" Lalu peserta menjawab, "Sehat, besar, kuat." Bayangkan bagaimana semangat para peserta dengan senyuman yang diberikan oleh Anda, yang diberikan oleh tim LPPM kepada para peserta. Bayangkan bagaimana ketika rekan-rekan menyebutkan nama dari narasumber yang kemudian disambut tepuk tangan yang meriah oleh para peserta. Rekan-rekan bisa menyebutkan nama dengan baik, menyebutkan gelar dengan baik, menyampaikan latar belakang dengan baik. Dan juga rekan-rekan bisa menyebutkan tema dari pelatihan dengan lancar. Bisa menyebutkan manfaat dan tujuan dari pelatihan ini dengan lancar. Jadi rekan-rekan menjadi seorang moderator dan MC yang sukses pada hari tersebut. Ya, silahkan dibuka matanya rekan-rekan. Nah, ini saya mau interview nih. Pak Purwono tadi bayangin Pak Purwono pakai baju warna apa, Pak Pur? Ya, biasa saya Apa, kan Pak Pur? kalau ada pelatihan kan Yeah. batik. Oh, batik ya Pak Pur ya. Oke, Pak itu. batik. Terus gimana tatanannya seperti apa? Oh, kalau saya menghadapi audien itu biasa mesti tegap ya. Tegap ya Pak Pur ya? Ya. Oke, baik. Gitu. Kalau Pak Andre tadi membayangkan pakai baju apa? Bentuknya seperti apa Pak Andre? Saya menggunakan baju berwarna biru batik. Oke. Ya ini, Ditengok lah ini. saya pakai ini.
Itu ya Pak Jadi Andre. nyata ini. Nggih, pakai berwarna baju biru terus tatanan rambutnya ditata enggak Pak Andre? Tata pakai Ditata itu ya? clay ya biasanya. clay ya untuk rambut Ya. ya, biar jegrak Jegrak seharian gitu. gitu ya. Iya, Oke. betul. Baik. Iya. Terus apalagi Pak Andre, mungkin Pak Andre merasa ada nada yang pengen Pak Andre lakukan gitu. Misalnya Pak Andre pengen nada yang tegas, nada yang semangat kepada para peserta itu seperti apa Pak Andre? Ya, yang saya lakukan itu ya, saya biasa menyapa itu ya. Nada saya tuh memang agak tinggi seperti ini nih. Ya, jadi ya begitu tuh memang harus latihan seperti Alin. Tadi itu saya membayangkan seperti ngomong kayak Alin ya. Ya jadi Bulat gitu ya. Pak? bulat itu gimana caranya saya tidak tahu, mungkin perlu latihan saya. Tahu bulat. Digoreng manyus. Digoreng dadak. Ya, ya Tahu itu. bulat tuh Nah, itu. bulat dan empuk kalau itu ya. Nah itu saya lagi Ya. bayangkan itu, tapi bayangkannya saya kok ya pas ingetnya itu di horizon in posisinya. Oh waktu itu, iya ya. betul Ya. waktu itu. Jadi betul. tapi saya membayangkan saya bisa ngomong seperti Alin ini. Bagus banget ya Oh, iya, untuk memberikan apresiasi untuk yang Ya, bagus itu ya. betul. Ya. Ketika memanggil peserta yang dapat itu ya, Pak, dapat penghargaan. Iya. Ya. Tapi aku gini, belum bisa membayangkan. Semangat suaranya aneh. Ya. Deh. BBR Jateng. Ini harus dilatih terus ini. Oh iya. B. Latihan. Caranya Ah, gimana ah. sih? Kegencet. BBR Jateng. Gitu gimana? BPR. Gimana? Bukan saya. Kayak bukan saya. Itu perlu latihan. Suara pro tuh gimana sih? Aku udah mudeng. Itu bersin beda. Itu suara itu. Suara pro. Halo. Nggak perlu latihan. Iya betul. Udah tahu. Latihan dan nanti menyamankan ini loh Pak, apa posisi suara perut sama kerongkongan ini biar nyaman tuh digimanain tuh ya harus latihan itu Pak. Nah, ini kalau saya mau tanya Alin, kalau Tia ini suara apa? Suara perut, suara tenggorokan. Kalau suara perut kan nanti suaranya jadi besar itu Pak. Kayak itu ya kayak bicara biasa aja. Kalau kamu suara ngomong biasa tapi pakai suara perut, coba. Wah, Beda ya. Jadi lagu Pak. Iya. Oh, gitu. Nyanyi ya? Nyanyi juga ada suara perut. diafragma. Ini suara apa, Bang? Suara alam. Oh iya. Jarang ya laki-laki. Suara perut angel ya. Rekannya Alin kalau yang cowok latihan suara perut juga. Ada iya, ada juga. Kan biasanya saya kalau MC 2 orang. Heeh, Cowok betul, cewek. betul. Yang cowok juga sama pakai suara dari perut. Oke. Bulatnya. Ya. Oke, baik. Oke, baik. Suara bersin. Ya, suara bersin. Bersin. Bless you. Nah, sekarang Bu Indah. Tadi ketika menggambarkan diri, pakai baju apa Bu Indah? Pakai baju apa dan bagaimana tatanannya Bu Indah nih ketika jadi MC pelatihan? Saya baju itu kalau pelatihan memang batik ya. Mm-mm. Dan saya memang seneng batik warna coklat, Batik sehingga warna sebagian coklat. besar batik saya itu coklat. Jadi langsung bayangkan coklat. Ini bukan batik yang saya pakai, ini Oh, saya. itu bukan batik ya? Bukan. Oh, ya. Batik biru juga ada sih untuk selang-seling. Ya, Tapi ya, memang sebagian besar tuh coklat batik saya ya. seperti nggak ganti-ganti. Ya loh, kita kalau pernah pelatihan- dicuci. Iya bener. Kita kalau pelatihan di video itu kan ketangkep ya. Duh, kok bajunya Mbak Tia karo Pak Ade karo Bunda Pak. Kok gitu ya. Ada teknologi namanya mesin cuci teman-teman ya. Kita ganti baju. Sehari cepet kering kok ya. Iya, betul. Jadi Bu Indah membayangkan pakai batik itu ya. Iya. Batik coklat. Celananya apa Bu Indah? Celana kaki, celana Saya tadi kok enggak
begituan ke atasnya celana aja ya, ya, atasnya tadi. aja. Oh, Terus iya, saya iya, cuma konsentrasi untuk membayangkan visualisasinya. Kebetulan kan besok tugas ya. Iya. Jadi saya membayangkan di Andelir ya. Betul. Terus waktu itu maju. Yang saya pikir hanya gimana untuk membuat peserta itu semangat Ya, gitu aja. betul. Waktu pikir tadi itu gimana ya? Oh, saya ajak berdiri aja. Ya. Ya persis tadi yel-yel atau kita ngomong ini ya. Visi BPR nanti Yes, mereka apa sehat. Nah, kabar, ya. itu baru kepikiran saya bahwa mungkin dengan tangan kanan atau tangan kiri yang bapak-bapak yang ini ibu-ibu misalnya seperti itu biar lebih ada gerakan tapi Dinamikanya ya, ya, Bu, ya, tapi ya. tidak lama terus setelah itu duduk kembali. Nah, setelah itu terus tadi Mbak Tia selesai. Belum selesai saya. Selesai itu. Iya, terima kasih. Oke, mungkin silakan Alin cerita mungkin tadi membayangkannya Alin memakai pakaian apa, mungkin ketika jadi MC mungkin bisa Iya. disampaikan. Kalau saya bayangkannya tetap kayak pakaian saya waktu MC ya. Waktu MC, Iya. waktu Pakai juga jas dan sama baju juga ya? putih, iya. Oh iya. Itu pernah nggak waktu itu pakai baju adat? Pernah nggak? Belum pernah. Oh belum pernah. Pasti Jadi, pakai jas ya? hitam, Oh, iya. oke. Sip. Oke. Jadi biasanya rata-rata pakaian formal batik jas gitu ya ketika kita menjadi moderator dan MC. Begitu ya. Jadi teknik visualisasi ini tetapi ada beberapa orang yang merasa bahwa teknik visualisasi ini agak jeblosin mereka justru. Jadi ketika mereka melakukan teknik visualisasi, ada sebuah fenomena psikologi, ilusi yang menyampaikan ke otak bahwa aku sudah melakukan hal tersebut. Jadi ketika rekan-rekan memvisualisasikan tersebut, ada beberapa rekan-rekan di luar sana yang justru malah motivasinya justru menurun karena otak mereka sudah menerima informasi bahwa hal tersebut sudah dilakukan, padahal belum. Jadi ilusi tersebut itulah yang membuat kadang-kadang beberapa orang tidak cocok dengan teknik visualisasi ini. Nah, teknik apa sih yang cocok untuk rekan-rekan yang mungkin ingin menumbuhkan kepercayaan diri tapi mungkin enggan untuk menggunakan teknik visualisasi? Nah, ini nanti kita mundur ke sini aja, tapi teknik berikutnya yang supaya, teknik WOOP gitu ya, WOOP. Nah, ini jadi tekniknya ini lebih realistis, rekan-rekan mungkin bisa menggunakan tulisan atau dengan memo di HP, yaitu dengan akronim WOOP. W itu adalah wish. Apa tujuan Anda? Misalnya contoh saya ingin menjadi moderator yang percaya diri. Misalnya seperti itu ya rekan-rekan. Nah, tujuan Anda ditulis dengan jelas. Jangan tujuan yang terlalu gede, tapi lebih spesifik satu-satu. Misalnya rekan-rekan mau jadi moderator yang percaya diri, atau saya ingin menjadi orang kameramen misalnya, ngambil video, ngambil foto, yang berani untuk melangkah ngambil gambar seperti itu misalnya ya. Jadi tujuan Anda tuh ditulis. Itu adalah akronim yang pertama yang W, yaitu wish. Kemudian yang kedua adalah outcome. Apa hasil terbaik yang mungkin terjadi di tujuan yang rekan-rekan tadi buat. Misalnya rekan-rekan, saya ingin menjadi moderator yang percaya diri. Apa hasil terbaiknya ketika kita menjadi moderator yang percaya diri? Hasil terbaiknya adalah saya lancar dalam menyampaikan pesan-pesan pelatihan saat jadi moderator. Saya tidak belibet saat menyampaikan nama dari narasumber, misalnya begitu. Jadi tulis hasil terbaik, kemungkinan hasil terbaik yang akan terjadi dengan tujuan yang rekan-rekan inginkan. Kemudian obstacle, apa hambatan utamanya? Nah, ini misalnya saya sering belibet dalam bicara. Isi kepala saya itu jauh lebih cepat daripada apa yang saya ucapkan. Itu kan kadang-kadang jadi belibet ya cara ngomongnya ya. Nah, hambatan utama ini juga ditulis supaya rekan-rekan bisa meng-highlight. Oh, hambatanku tuh ini toh. Oh, hambatanku ini, kesulitanku di sini. Rekan-rekan juga bisa minta pendapat dari orang lain. Menurutmu ketika aku jadi MC itu aku jeleknya di mana ya, atau aku kurangnya di mana ya? Itu juga bisa tanyakan kepada rekan-rekan yang memang melihat bagaimana progres Anda menjadi seorang MC. Nah, kemudian yang terakhir adalah plan. Apa rencana konkret untuk mengatasi hambatan yang tadi, obstacle tadi, apa rencananya? Yaitu dengan mempersiapkan teks untuk latihan, kemudian latihan ekspresi dan cara bicara, artikulasi bicara supaya tidak belibet, dan supaya setidaknya ada pesan-pesan yang rekan-rekan tidak perlu membaca terus ya. Jadi rekan-rekan sudah hafal, ada beberapa kalimat yang hafal di luar
kepala seperti itu. Jadi ini adalah teknik yang mungkin lebih realistis untuk beberapa orang yang tidak bisa melakukan teknik visualisasi tetapi ingin menumbuhkan rasa percaya diri gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan teknik WOOP, WOOP, whoop gitu ya. Oke. Whoop whoop, bukan hukuk gitu beda. Tapi whoop whoop. Nah, oke. Nah, Siapa nih dia? Whoop ini. teknik whoop ini kemarin tuh siapa ya nama tokohnya? Nanti saya cari ke debat. Tapi ada yang membuat ini karena dia itu kayaknya sama dengan tokoh yang menyampaikan ilusi psikologinya itu. Jadi ilusi bahwa ketika orang melakukan visualisasi artinya dia sudah melakukan hal tersebut. Itu sama tokohnya yang membuat ini. Jadi memang dia mungkin relate ya dengan beberapa orang yang kok aku visualisasi kok malah motivasinya rendah. Karena dia jadi nggak ada dorongan untuk melakukan, otaknya dia sudah setting, saya sudah melakukan itu padahal belum gitu kan. Padahal itu teknik visualisasi untuk menggambarkan, mengimajinasikan gitu kan. Nah, terus yang tadi sebelumnya, nah ini tujuannya visualisasi itu bentar, bukan yang ini. Nah ini, supaya mungkin visualisasi ini jadi lebih baik ya, mungkin bisa dikombinasikan dengan teknik WOOP tadi. Nah mungkin rekan-rekan bisa memvisualisasikan langkah-langkah kecil dulu yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah kecil, misalnya ketika justru latihan, itu rekan-rekan justru membayangkan bahwa saya berhasil di latihan tersebut. Tapi ya dilakukan, jangan dibayangin tok di atas kasur gitu, dibayangin jangan. Dilakukan, jadi ketika rekan-rekan misalnya sudah bawa teks, berdiri, mau latihan, nah disitulah visualisasi rekan-rekan digunakan. Aku bisa menghafalkan teks ini, aku bisa memahami teks ini, aku bisa mengucapkan teks ini dengan baik. Nah, alih-alih membayangkan hasil akhirnya, bayangkan proses yang harus dilakukan. Bayangkan prosesnya untuk mencapai menjadi percaya diri, menjadi MC yang baik. Bagaimana langkah-langkahnya itu harus digambarkan dengan jelas. Makanya tadi mungkin rekan-rekan yang sulit untuk melakukan visualisasi bisa menggunakan teknik WOOP. WOOP gitu ya. Oke, ini teknik WOOP. Nah, call to action. Jadi ini actionnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri? Yang pertama tuh pilih satu langkah sederhana. Dari yang tadi sudah saya sampaikan ya, dari 3 tips tadi, pilih satu langkah sederhana dulu untuk dilakukan. Supaya tidak langsung membebani rekan-rekan ya, yang tadinya misalnya malah dari minder banget, saya harus jadi confidence, jangan langsung pengen hasil yang instan, tetapi pilih dulu materi langkah yang sederhana. Kemudian yang kedua, percaya diri adalah keterampilan yang bisa dilatih. Ya, bisa dilatih. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa jadi confidence. Tergantung kemauan. Kita yang minderan, tadi rekan-rekan di sini bahkan sudah cerita, pasti awalnya adalah orang yang minderan, orang yang tidak berani bicara di depan banyak orang, orang yang belum berani untuk bicara dengan orang yang berpengalaman lebih banyak. Tetapi ketika kita tahu bahwa percaya diri itu keterampilan yang bisa dilatih, rekan-rekan itu harusnya percaya bahwa aku berarti juga bisa percaya diri. Karena rekan-rekan yang luar biasa di sini pun bisa. Jadi rekan-rekan pasti semuanya bisa, termasuk saya. Nah, kemudian yang ketiga, semakin sering kamu mencoba, semakin kuat rasa percaya diri kamu. Kalau ada kata slang dalam bahasa Inggris ya, fake it until you make it. Jadi fake it, kalau kamu tuh ada orang yang confidence, lama-lama kamu yang tadinya cuma fake, ternyata lama-lama ya itu jadi sifatmu. Jadi karakter aslimu bahwa kamu tuh adalah seorang yang confidence, jadi semakin kuat. Seperti itu rekan-rekan. Silakan pakai mikrofon. Iya. Silakan Pak Pur. Kata nama action itu adalah Aksi. tindak gerakan Iya, ya, betul. gerakan dari tubuh kita. Misalkan bagaimana kita gerak untuk supaya menarik dalam kita menjadi moderator itu. Tidak hanya ini, tapi ada suatu action yang itu menjadi hal yang menarik bagi audiens. Mungkin itu ya, ada gerakannya. Wah. Call to action ya, latihannya tentunya kita sendiri yang menentukan. Oh Yang ya, dulu, Pak Pur. gitu. Action itu kan termasuk dari planningnya dulu. Pak Pur mau jadi MC yang baik, ya latihannya apa tadi? Menggambarkan rencana-rencana kecil, tindakan kecil untuk menjadi MC yang baik itu seperti apa? Ya. Persiapan itu kan action toh Pak Pur. Menyiapkan ngetik itu kan gerakan. Iya toh Pak Pur. Mempersiapkan teks, mempersiapkan suara itu kan juga perlu aksi toh Pak Pur. Iya. Gitu. Tapi Maksudnya kalau gimana? saya memang
melihat action itu ya biasanya jangan sampai kita pidato hanya gini aja. Jadi Ya. ada action yang itu gerakan tubuh itu bisa kita latih gitu loh. Ya Iya. itu Pak, justru itu latihan Iya, iya. confidence itu, betul. Oh, iya. Iya, justru latihan itu call to Iya, action-nya, iya. makanya pilih satu langkah sederhana. Latihan itu artinya langkah kita untuk mencapai tujuannya tersebut, begitu. Jadi perlu latihan dulu supaya kita lebih siap. Oke. Baik. Berikutnya. Oke, nah mungkin ada pertanyaan atau sharing yang mau rekan-rekan sampaikan, silakan rekan-rekan dibuka Q&A. Rekan-rekan yang mau juga mengomongkan soal confidence bisa tulis di kolom komentar di bawah ya di YouTube kami supaya rekan-rekan bisa berbagi, bisa sharing tentang bagaimana sih meningkatkan rasa confidence ini, begitu.